Perkenalkan, nama saya Ade Indra Mas Basu. Saya kelas 3 dan saya absen 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan translasi pada balik GeoGebra. Pertama-tama kita akan menambahkan garis vektor sebanyak 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Lalu kita translasikan batik ini terhadap garis tersebut. Nah, di sini lalu kita tambahkan lagi vektor 3 satuan ke arah kiri dan 3 satuan ke arah atas. Lalu kita translasikan kembali pola bentuk tersebut ke garis vektor yang kedua. Lalu kita tambahkan lagi garis vektor ke arah kiri 3 satuan dan 3 satuan ke bawah. Kita lanjutkan kembali pola tadi awal ke garis vektor yang ketiga. Kita dapat menghilangkan garis vektor ini yang pencet move lalu ke pengaturannya. Lalu untuk garis vektor yang terakhir kita arahkan ke arah atas 3 satuan dan ke kanan 3 satuan. Kita translasikan kembali pola tadi ke garis vektor yang keempat. Jadinya akan seperti ini. Kita akan menghilangkan lagi garis-garis yang mengganggu dengan mencet garis tersebut lalu ke pengaturan. Perkenalkan, nama saya Natania Maya Safira Hurman dari kelas 11 3 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan membatik dengan GeoGebra pada refleksi. Jadi kita akan merefleksikan pola tersebut terhadap titik baru yaitu titik 0,0. Kita akan buat titik baru dengan titik 0,0. Lanjut kita akan refleksi terhadap titik 0,0. Kita cari dulu refleksi pada objek pada titik. Kita blok objeknya. Lalu kita refleksikan terhadap titik 0,0. Lalu kita refleksikan terhadap titik sembarang. Kita pilih titik 4,0. Kita pilih titik baru terlebih dahulu. Lalu kita pilih titik 4,0. Lalu kita pilih refleksi terhadap titik. Kita blok terlebih dahulu objek. Kita refleksikan terhadap titik 4,0. Selanjutnya kita akan merefleksikan terhadap garis X. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita pencet garis X. Selanjutnya kita akan merefleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita buat terlebih dahulu garisnya. Lanjut kita refleksikan. Kita blok terlebih dahulu objeknya. Lalu kita pencet sumbu Y sama dengan min X. Jadi hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan min X akan menunggu pada hasil refleksi titik O. Perkenalkan, nama saya Ceci Alizia Bramada dari kelas 11 3 absen 10. Saya memilih rotasi dengan pusat O 0,0, 90 derajat dan 180 derajat berlawanan jarum jam. Dan yang kedua di titik P sembarang min 90 derajat dan 90 derajat berlawanan jarum jam. Di sini saya sudah membuat pola batik untuk yang awal. Lalu di sini kita pilih poin. Kita pusatkan pada titik 0,0. Lalu di sini kita cari transformasi. Di transform kita pilih yang rotasi. Lalu kita blok batik ini. Setelah kita blok, kita pencet ke titik 0,0 tadi. Di sini kita ganti 90 derajat. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar
bayangan yang pertama, lalu kita buat bayangan yang kedua dengan min 90 derajat berlawanan jarum jam. Di sini kita memilih rotasi lagi, lalu kita blok bayangan yang pertama ini, lalu kita tekan 0,0 lagi, kita ganti 180 derajat berlawanan jarum jam, lalu memiliki hasil seperti ini. Lalu yang di sini saya akan membuat bayangan yang ketiga, yaitu di titik P sembarang, tetapi di sini saya mengambil di titik min 4,0. Di sini kita tambahkan titik dulu di min 4,0, lalu kita rotasikan. Kita blok dulu, kita tekan di titik min 4,0 lagi, 90 derajat, tetapi searah jarum jam, maka itu hasilnya min 90 derajat. Seperti ini hasil bayangan yang ketiga. Jadi bayangan keempat akan kembali ke posisi sebelumnya, yaitu di bayangan yang kedua. Jadi bayangan yang keempat itu menumpuk di bayangan yang kedua, dikarenakan 90 derajat searah jarum jam sama dengan min 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Demikian batik yang saya buat dengan menggunakan rotasi ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Gifta Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan transformasi geometri pada GeoGebra. Saya akan menjelaskan bagian dilatasi. Dengan pola batik yang sama, kita akan mendilatasikan pola batik ini terhadap titik O. Kita buat dulu titiknya di 0,0. Kemudian kita ke transform, pilih dilatasi objek dari titik, kemudian blok pola batiknya bersama dengan titiknya, kemudian tekan titiknya, dan kita dilatasikan dengan faktor skala min 1/3. Karena faktor skalanya berada di antara 0 dan 1, maka polanya akan mengecil. Kemudian kita akan dilatasikan lagi terhadap titik O dengan faktor skala 2. Nah, di sini karena faktor skalanya kita menggunakan 2, polanya akan diperbesar. Untuk titik sembarangnya, saya mengambil titik di 7,4. Kita buat titik dulu di 7,4. Kemudian kita ke transform lagi, blok polanya dengan titiknya. Kita dilatasikan dengan faktor skala min 2. Polanya akan diperbesar di bagian sebelah sini. Kemudian kita dilatasikan lagi terhadap titiknya tadi dengan faktor skala setengah. Nah, gambarnya akan diperkecil di sebelah sini.